Friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hoirunisa dari kelompok 3 Ibu Sina. Di sini saya ingin mereview materi yang kedua yang disampaikan oleh Bu Haji Astuti dan Miati MHIDD yang berjudul tentang orientasi dan manajemen diri. Nah, yang pertama saya ingin membahas tentang orientasi. Jadi, orientasi adalah sebuah arah atau sebuah tujuan yang ingin kita raih di masa depan. Jadi, kita sebagai manusia itu harus punya sebuah target atau sebuah tujuan hidup gitu. Nah, orang yang punya orientasi itu cenderung dalam hidupnya memiliki sebuah ambisi karena punya target yang ingin kita capai gitu. Kalau misalnya orang yang nggak punya ambisi, nggak punya target masa depannya, itu kayak ya hidup tuh cuma sekedar hidup gitu, kayak nggak punya arah gitu. Jadi kita harus punya sebuah arah dalam hidup, kita harus punya sebuah tujuan, apa target yang ingin kita capai di masa depan. Nah, kayak gitu. Jadi orientasi ini diibaratkan, kita kan hidup nih ya. Nah, hidup itu diibaratkan kita ada di sebuah perahu, di sebuah samudra yang luas gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tuh punya arah, nah kita di perahu itu tuh kayak perahu itu bakal membawa kita ke arah yang kita mau. Nah, kalau misalnya kita hidup tapi cuma sekedar hidup kayak nggak punya tujuan, ya kita di perahu itu cuma terombang-ambing doang, nggak jelas, ngerti nggak? Ya nanti ujung-ujungnya tenggelam. Nah, itu kita tuh hidup harus punya cita-cita, harus punya ambisi. Misalnya nih ya, orientasi itu kan di hidup itu kan tidak jauh dengan yang namanya pilihan, bener nggak? Bener. Nah, misalnya kita di saat SMA, saat kita lulus SMA itu kan biasanya suka ada pilihan pengen kerja atau pengen kuliah, bener kan? Nah, di antara dua pilihan itu mungkin orang lain beberapa memilih untuk kerja. Nah, kita di sini itu memilih untuk kuliah. Nah, di situ orientasi kita sebagai 4 tahun ke depan itu udah jelas, kita bakal menjalani peran sebagai mahasiswa. Paham nggak? Paham. Itu juga. Nah, sekarang kan kita masih kuliah nih ya. Nah, sekarang juga kita harus punya rencana apa nih nanti kita kalau udah lulus, udah jadi sarjana, mau ngapain. Jangan sampai kayak udah lulus tapi cuma pelangap-pelongo doang gitu. Nggak boleh kayak gitu. Kita hidup harus punya tujuan supaya kita punya ambisi. Jadi jangan mau dibilang kayak, ih lu mah ambis, ya nggak apa-apa, gue punya tujuan. Orang yang bilang, ih lu mah ambis, itu nggak punya tujuan. Hidupnya masih belum tahu, dia masa depannya mau gimana, dia nggak tahu. Gak boleh kayak gitu. Nah, terus yang kedua tentang manajemen diri. Nah, manajemen diri ini adalah mengatur diri kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi ketika kita punya cita-cita, kita punya impian yang ingin kita capai, kita nggak bisa masih tetap menjalani perilaku buruk kita. Paham nggak? Paham. Nah, untuk bisa mengatur diri ini ada terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu manajemen fisik sama manajemen batin. Nah, kalau manajemen batin itu adalah hubungan kita dengan Allah. Kayak misalnya nih, mungkin paling basic ya, sholat. Nah, itu dalam manajemen batin itu kita kayak contohnya ngejaga sholat 5 waktu, terus nambahin sholat sunnah, kayak gitu. Terus juga kita itu sebagai hamba Allah nggak cuma ngejalanin tentang perintah Allah doang, tapi juga kita harus hindarin larangan Allah. Jadi kayak jangan sampai kita perintah dijalanin tapi larangan juga dijalanin, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa sejalan. Jadi kita harus ngejalanin perintah doang, larangannya kalau bisa mah tinggalin. Dan kalau misalnya kita masih tetap gitu malah ngejalanin larangan, itu artinya kita belum bisa memanajemen diri kita sendiri dalam hal batin. Menurutku orang yang bisa mengatur diri sendiri dalam urusan batin itu keren banget sih. Kayak misalnya dia udah banyak banget godaan, banyak banget nafsu gitu ya, tapi dia tetap bisa memanage diri dia sendiri untuk bisa menahan gitu. Enggak terus iluna, apa tuh iluna artinya? Iya, itu apa iluna? Bahasa Indonesia nya apa? Iya, nggak ikut-ikutan. Nah, nggak ikut-ikutan. Jadi orang yang punya orientasi itu bakal kokoh, kayak tetap berfokus pada diri dia sendiri, terus ilun aja batur, nggak ikut-ikutan sama orang lain gitu. Nah, terus manajemen diri yang kedua itu manajemen fisik. Nah, manajemen fisik itu kayak kita ngatur diri kita sendiri nih, aktivitas kita tuh mau ngapain. Contohnya, kalau misalnya kita kuliah kan, misalnya kita kuliah ada 10 matkul. Nah, di 10 matkul ini ada tugas. Nah, ada tugas. Jangan sampai di saat ada tugas lagi numpuk-numpuknya lu bilang kayak, ih gabut banget. Nah, itu aneh nih. Nah, itu nggak bisa kayak gitu. Kita tuh harus
bisa mengatur diri kita sendiri. Hari ini mau ngerjain apa, jam ini mau ngapain, jam ini mau sholat, mau ngapain gitu ya, intinya mau ngerjain apalah terserah. Nah kita harus bisa memanage diri kita sendiri gitu. Jangan sampai hidup kita tuh kayak sekedar hidup doang, cuma pelangap pelongo. Monoton. Iya. Idea. Iya doang. Nah, jadi intinya orientasi adalah sebuah arah, sebuah target yang ingin kita dicapai untuk masa depan, dan manajemen diri adalah cara kita untuk bisa mencapai arah dan target tersebut. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Makan gak?